Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Azola Lele. Dalam video konten kali ini, saya ingin berbagi pengalaman ya. Lele kanibal, ya, dengan sifatnya yang kanibal. Dan langsung aja ya, buat teman-teman. Di sini kita bisa melihat ya, ini ada ikan lele. Ini ikan lele kurang lebih panjangnya sekitar 12 cm ya. Jadi ini yang besar ini disebutnya jonggol nih. Kalau saya biasa di kolam ya, baik di kolam Bondowoso atau Jakarta dan teman-teman Jakarta, ini disebutnya jonggol. Jadi ikan yang besarnya lebih dominan ya. Jadi dia lain daripada yang lain. Dia sangat berbeda. Nah, kenapa ikan lele itu tidak merata besarnya? Karena dari bibit ikan ada yang makannya lebih kuat, ada juga yang makannya biasa-biasa aja ya, biasa-biasa saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada ikan lele di tempat saya ya. Harusnya ini ukurannya teman-temannya masih kurang lebih 7-8 cm, dan ini jonggolnya. Jadi 12 cm sendiri. Akhirnya makan temennya nih. Nah, dia makan temennya di sini, dia kelolotan nih. Ikannya mati jadinya, jonggolnya. Nah, seperti ini nih. Ini. Jadi temennya ini lagi lagi dimakan sama dia nggak bisa telan dan nggak bisa mengeluarkan lagi. Nih saya cabut ya. Nah, nih tuh. Nah, teman-temannya harusnya ukurannya segini ya. Teman-temannya harusnya ukurannya ini kurang lebih sekitar 6 sampai 7 cm. Tapi di sini jonggolnya ini selisihnya sangat jauh ya. Akhirnya si jonggol yang ini, lele yang besar ini yang lebih dominan, dia memakan bibit ikan yang masih kecil. Terus bagaimana solusinya untuk mengatasi kanibal? Dan kadang dari teman-teman pembudidaya atau peternak-peternak yang masih pemula, Mas kok tebar ikan 5.000 ekor, pada saat panen tinggal 300 ekor, dapatnya hanya 30 kilo. Dari 5.000 yang seharusnya estimasi panen itu 5 kintal, ternyata dapatnya hanya cuma 30 kilo, hanya tinggal 300 ekor. Masalahnya apa ya kalau seperti itu? Masalahnya ini contohnya ya. Permasalahannya adalah kanibal. Sifat ikan yang kanibal itu harus kita redam atau harus kita kurangi. Dengan cara apa? Pertama, air kolam jangan terlalu jernih ya. Kita bisa lihat ke kolam. Jadi air kolam jangan terlalu jernih. Usahakan air kolam itu agak keruh. Jadi habitat lele itu di air yang keruh ya. Boleh berwarna hijau yang menggunakan sistem GWS atau bioflok atau RWS, red water system, dengan air merah. Yang penting jangan air yang jernih. Ini akibatnya kalau kita kuras air terlalu banyak dan kolamnya terlalu jernih airnya. Akhirnya kanibalisme itu, sifat kanibal lele itu muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memberi pakan ikan yang daging-dagingan. Sifatnya itu daging-dagingan ya. Jadi kalau kita memberi pakan ikan, contoh ayam tiren, itu kan daging tuh ya, atau kambing mati, itu juga daging juga. Atau ayam tiran, ayam yang mati barusan, itu sama daging juga ya. Jadi akhirnya memunculkan sifat kanibalisme ikan-ikan kita ya. Dan apalagi sih penyebabnya? Untuk
lele kanibal ukurannya yang ketiga tidak merata ya. Jadi solusinya bagaimana? Pertama, jangan kuras air terlalu berlebihan yang membuat air kolam kita itu menjadi jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, sortir kolam kita, ikan-ikan kita maksimal 3 minggu setelah tebar ya. Sortir ikan-ikan kita maksimal 3 minggu atau 21 hari setelah tebar benih ya. Karena kalau tidak kita sortir, nanti akan ada ikan yang dominan, ikan yang lebih besar dibandingkan teman-temannya, yang akhirnya memakan teman-temannya gitu ya. Terus jangan pernah kita itu memberikan pakan melewati jam yang sudah kita tentukan. Contohnya kebiasaan ikan saya ini di kolam-kolam saya, di kolam Azolla Lele Bataan Tenggarang Bondowoso, saya pemberian pakan itu jam setengah 9 kalau untuk pagi, setengah 9 pagi. Jadi jangan kita memberi pakan di jam 10, karena saat jam setengah 9 pagi kita nggak beri pakan dan jam 10 baru kita beri pakan, itu 1,5 jam terjadilah proses kanibal gitu. Jangan telat. Yang pakan yang kedua kalinya, saya pemberian pakan itu sehari 3 kali. Yang keduanya itu di jam 4 sore dan jam ketiganya itu di jam 8 malam atau jam setengah 9 malam. Nah, jangan sampai telat makan. Dan usahakan saat pemberian pakan harus merata di kolam ya, agar ikan-ikan kita, lele-lele kita itu rata ya. Jadi tadi beberapa cara atau solusi untuk mengatasi ikan-ikan yang pertumbuhannya lebih dominan, ikan-ikan kita yang tidak merata. Pertama, jangan menguras air terlalu berlebihan yang akhirnya membuat kolam kita menjadi jernih, air kolamnya ya. Yang kedua, untuk kolam-kolam kita ini usahakan pemberian pakannya merata, jangan sampai telat makan yang akhirnya membuat menjadi saling memakan. Yang besar akan memakan yang kecil, yang lemah akan dimakan dengan yang kuat. Jadi hukum rimba berlaku di dalam kolam lele ya, khususnya di lele segmen pembesaran ya. Oke, begitu aja teman-teman. Selamat beraktivitas, salam santun dan sehat selalu, semoga bermanfaat untuk bagaimana cara mengatasi kanibalisme ikan lele di kolam segmen pembesaran. Semoga tidak bosan. Jangan lupa subscribe di channel Azolla Lele jika channel ini merasa bermanfaat. Dan untuk teman-teman, sekali lagi sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.